ketika berdoa selalu ucapkan ini. Hai. Ini dia kita omongin. Guest star kita. Selamat datang. Ini kasus yang tadi kita omongin ya? Iya, inilah wajahnya nggak kelihatan. Ini mawarnya. Minum dulu. Kopi ini dipersembahkan oleh Bu Anggi. Iya. Manis. Harus ada ahnya. Kita bahas apa ya? Gimana tadi Mbak Anggi lagi cerita apa tuh? Cerita gosip baru di kantor. Itu aja ya. Iya. Gosipin teman kantor. Jadi, betul. Jadi itu aja ya. Mungkin nonton teman kantornya. Oh iya. Hai, shout out to. Nanti kita tag dia. Oke, jadi kan gini ceritanya. Ya aku kan pernah cerita kan si temanku ini inisialnya Mawar lah ya. Nah si Mawar ini kan aku selalu cerita dia orang yang nggak pernah punya Filter ya. Sisi hitam bukan sisi maksudnya dia selalu sisi abu-abu ada selalu ngebuka putih atau hitam aja kan. Bukan, maksudku adalah dia selalu ngebuka cerita tentang dirinya. Jadi semua sisi dirinya itu nggak ada orang yang lain nggak tahu kan. Jadi nggak pakai filter ngomongnya. Nah termasuk dengan kehidupan seksnya gitu. Sudah menikah ya? Dia sudah menikah, dia sudah menikah berusia jangan ya, nggak usah disebut ya. Sudah usia menikah, pernikahannya mungkin? Usia pernikahannya 12 tahun, atau 15 tahun ya, sekitar itulah pokoknya. Nah terus udah gitu, selama aku berteman dengan dia separuh abad, enggak deh, 2 tahun ini, hampir 2 tahun. Tapi terasa seperti separuh abad. Seperti kenalnya aku udah mengenal dia banget udah gitu, intim iya. banget. Nah terus kan dia selalu bercerita tentang kisah rumah tangganya dia yang mana selalu menurut dia sangat tidak memuaskan gitu. Selalu membuat dia pada akhirnya juga nggak puas dengan kerjaan dia. Penonton bayaran tolong silence. Oh iya. Nonton kerucil-kerucil. Nanti kita harus make sure di sini. Siap. Nah, Ya namanya juga yang ngobrol mama ya. Back soundnya ada ya. Udah kerucil. Terus. sampai mana ya? Tidak puas. Oh iya, dia kan selalu akhirnya sampai tuh pada satu titik. Sorry, boleh Ya. ini mungkin di tegasnya ini tidak puas dalam satu ini aja, dalam seks aja. Jadi dia sebenarnya beberapa minggu yang lalu dia sempat cerita ke aku tuh nggak clear sih sebenarnya. Pokoknya akhirnya dia nggak puas dengan segala hal yang dia di semua aspek dalam kehidupannya tuh dikeluhin Iya. aja gitu. Iya, jadi anaknya beginilah, kerjaannya beginilah, karirnya beginilah, sampai ya suaminya begini udah pasti. Lalu sampai aku tuh bilang kayaknya gue menemukan lu aduh lu pipi banget sih gitu, lu kayak nggak bisa melihat sisi baik dari hidup lo yang kayak lu tuh punya semua ini tuh harusnya bersyukur banget gitu ya, punya suami yang ya mungkin pasti setiap orang kan pasti ada lemahnya lah ya. Dan menurut aku itu juga bukan sesuatu yang maksudnya yang buruk banget, dan kayaknya itu bisa bisa di make up lah gitu. Jadi nggak membuat kehidupan lo tuh poor banget gitu sebenarnya. Terus anak lu begini, anak lu tuh baik-baik aja gitu loh. Kerjaan dia begini, kerjaan lo juga lo harusnya bersyukur ada orang yang nggak punya kerjaan sekarang gitu kan. Nah pokoknya sebenarnya dari kacamata aku tuh kayak lu kayak nggak apa ya, Nggak bisa kayak lihat gitu. sisi positif gitu ya. Bener gitu. Terus udah gitu sampai di minggu lalu, jadi ini masih fresh banget ya di dalam ingatanku gitu ya. Terus dia tuh kayak happy banget Satu hari gitu itu kan. kayak gini buatmu. Padahal sebelumnya aku bilang kayaknya you have to find a professional deh gitu. Lu kayak butuh bantuan gitu loh. Sampai semua referensi psikolog pernikahan tuh aku kasih ke dia gitu.
Nah, tapi dia kayaknya memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Ya, good for her gitu. Anyway kan, jadi ya udah. Nah, terus pada saat dimana aku menemukan momen dia kayak beda nih, tanpa aku harus menggali, biasa ya, tumpah sendiri tapi iya. kan Terus dia bilang, tahu nggak? Gitu. Karena dimulai dengan hal yang membuat gue sangat penasaran kan dengan kehidupannya dia. terus dijawab nggak tahu. Iya kan, apa sih gitu, gitu ya. gitu kan. Terus ya udah, dia tuh akhirnya dia sampai bilang bahwa gue kemarin ngobrol sama suami gue filosof gitu deh, terus dari hati ke hati, yang mana akhirnya dia tuh kayak nyambung, ngerti apa maunya gue. Nah, yang selama ini gue pikir kan dia udah ngomong ya nggak sih, dia udah ngomong apa yang dia mau, tapi mungkin ternyata nggak dengan nggak nyampe gitu, nggak dengan frekuensi yang Iya. sama nih Jadi dengan nggak si suami. nyambung. Ya, sementara dia kan selalu cerita memang dalam kondisi yang dia marah gitu, dia ngomong ke suaminya sampai yang, lo tau nggak maksud gue tuh kok gitu kan, kok gitu. Oh, kemudian dia komunikasi, maksud si suaminya dia pikir kok gitu. Ya, jadi gitu ya, jadi Manual dulu sensornya. iya. Terus sampai pada akhirnya dia bicara hati ke hati dengan frekuensi yang sama, dan akhirnya yang tadi yang nggak pernah ada feedback ini tuh kayak itu pertama kalinya menurut si temanku, suami gue ngasih apa namanya timbal balik nih dari yang gue omongin, Ada respon ada yang respon bermakna gitu. betul, benar, dan dia harapkan gitu. Terus akhirnya setelah itu terjadi ya apa namanya terjadilah yang dia inginkan kan gitu. Oh gitu ya. Jadi dia harapkan adalah Aktivitas tadi ya. aktivitas. Aktivitas Kok tadi? Kok dari itu dua-duanya? Koknya yang pertama dan kok yang kedua dia dapat. betul, tapi nggak cuman itunya aktivitasnya, tapi keintimannya. Oh iya, Dia iya. dapetin Karena dari intimacy itu lain ya. Betul. Intimacy itu ada unsur apa emosionalnya di situ ya. Gitu. Bukan cuma physical activity-nya aja. Iya, gitu. Terus dan itu terjadi dari komunikasi yang mereka lakukan di awal sebelum aktivitas itu terjadi. Dan aku tuh kayak baru dapat insight bahwa ternyata hal itu tuh penting banget. Karena setelah terjadi yang dia inginkan, tiba-tiba dia jadi in a good mood, tiba-tiba Yes. jadi nggak ngeluh terhadap Sama hal-hal sekali. yang Yes. lain-lain yang kemarin dikeluhin Iya. tentang kerjaan itu, Betul. jadi nggak ngeluh. Betul. Sementara sebelumnya Penting ya. segala hal yang nggak perlu dia keluhin, segala hal yang sebenarnya kita bisa melihat dari itu nggak ada masalah dari hal itu gitu. Dan padahal ketika dia ngeluh pun aktivitas fisik itu tetap dilakukan ya. Aktivitas fisik tetap dilakukan, tapi bener. somehow nggak puas aja jadinya Yes. ngeluh-ngeluhin ya, banyak hal lain yang dikeluhin. Yes. Tapi ada kayak ada titik baliknya ya, sesuatu yang terjadi dengan ada pilotok itu, terus kemudian besokannya jadi good mood, Jadi happy. Dan segala hal semua nggak ada jadi- masalah dengan karir gue, nggak ada masalah dengan pekerjaan gue, nggak ada masalah dengan bos gue, nggak ada masalah dengan anak-anak gue yang membuat kuping gue pengang, rumah berantakan, nggak ada masalah. Gitu, Yes. Menarik ya. gitu ya kan? Sebagai orang yang juga udah berumah tangga, bisa relate sih kalau aku. Iya. Soalnya tadi aku coba ya. Ceritain. Tapi kan jadi malu. Apa-apa dong. Ini orang lain kok gini, ini aku nyatain temanku. Iya. Iya bukan. Nggak, tapi maksudnya bisa relate bahwa ya memang itu adalah ini yang penting sih, itu kan aspek yang penting. Tapi sayangnya tidak semudah itu memang untuk bisa dapat tadi klik dan satisfaction yang kedua belah pihak tuh kan, kalau aku pribadi memang menyadari itu nggak semudah itu gitu. Sorry. Yes. Hal ini terjadi kepada semua pasangan atau juga tergantung kepada tipikal atau kecenderungan pribadinya. Kayaknya tergantung ya, kalau ngobrol di antara teman-teman arisan kita suka ngobrolin dan beda. Memang ada yang gampang aja kok, dan itu mungkin
bagi orang ada yang gampang natural, itu it comes naturally sehingga juga ini, tapi ada juga yang walaupun nggak satisfied tapi dia juga nggak merembet ke masalah lain gitu ya, jadi sangat bervariasi kayaknya ya tiap orang ya. Mungkin kalau temennya Mbak Angki ada problem di situ dan itu sangat menyulut problem-problem dalam aspek kehidupan yang lain, tapi ada yang mungkin biasa aja, ada yang mungkin dalam aspek itu memang secara natural mudah dipuaskan, ya kan? Kalau aku tipe enggak juga sih sebenarnya. Kalau jadi hot ya. Jadi minum dulu. Tapi ya gitu, makanya aku bisa relate. Si Mas ya itu Lagi nggak ada di sini lagi. Aku bisa relate karena for me baru setelah di tahun pernikahan kesekian dimana kita udah lebih ngerti satu sama lain maunya apa, lebih bisa sabar, lebih bisa nerima satu sama lain, disitulah terjadi buat aku pribadi ya tadi mainnya intimacy dan satisfaction. Berarti sama dong ya sama kasus temannya Mbak Anggi. Kok itu ya? Komunikasi ya. Diperjelas. Komunikasi berarti Ya, oke. Tapi ya itu benar banget. Komunikasi bukannya tidak dilakukan ya selama ini, justru kita berdua tipe yang sangat komunikatif, ngomong mulu ya, ekspresif. Nggak ada yang dengerin. Iya, nggak ada yang dengerin. Semuanya ngomong. Yes, benar. Iya. Dan frekuensi belum sama, nggak ada yang mau dengerin mungkin gitu ya. Dan ya itu emang harus. Itu juga yang tadi Dela bilang apa? Mindset ya. Yes, mindset. Mindset, jadi tergantung dari mana kita mau melihat itu dengan kacamata apa gitu kali ya. Kayak mungkin kalau tadi pas aku dengar cerita temannya Mbak Anggi, mungkin bagi dia baik disadari atau tanpa disadari, bagi dia dengan satu aktivitas itu untuk kalau misalkan melakukan aktivitas itu dengan satisfied gitu, itu membuat dia mungkin jadi punya self worth, kemudian jadi ngerasa admired, adored, jadi nge-boost confidence-nya juga mungkin, dan hal-hal itu mungkin yang membuat juga ya itu bisa jadi melihat segala sesuatunya, aspek-aspek lain dalam kehidupan jadi lebih baik. Kalau dia udah lebih confident, lebih lebih ngerasa dihargai, dicintai, itu kan jadi kayaknya ngelihat hal-hal lain, misalnya kayak masalah cuman rumah berantakan, ya udahlah, gampang, ntar juga bisa dirapihin lagi. Mungkin tapi kalau misalkan tidak mendapat kepuasan dalam aktivitas itu, jadi kayak semuanya ruwet aja, cuman hal-hal kecil aja jadi ngerasa kayak big deal gitu. Dan itu input yang pandangan yang menarik banget, karena jadi aktivitas seks itu hanya menjadi menjadi sarana. Ngomongnya jembatan. Allah. Iya. Tapi berarti intinya lebih ke masalah self worth, self esteem, security ya. Itu sebenarnya yang menjadi utamanya. Iya, benar. Tapi bisa di satisfied atau diisi, Di-boost dengan kegiatan itu. Sebenarnya di-boost. Sebenarnya iya. Tapi sorry. Jadi menarik sih yang Dela sampaikan. Jadi kan kayak dia mempersepsikan ini adalah merepresentasikan sesuatu. Iya kan, self worth-nya dia direpresentasikan oleh hal ini, gitu kan. Tapi kan ada juga sebenarnya orang yang nggak begitu kan. Ada orang yang nggak, maksudnya merepresentasikan self worth-nya dari kegiatan itu kan ada pula kan. Ada juga yang nggak terima. Nah, permasalahannya adalah kalau pasangannya nggak paham, ya kan? Si wanitanya, si istrinya atau si suaminya memiliki kecenderungan seperti itu. Kalau misalnya dua-duanya punya skema yang sama tentang persepsi itu, ya mudah mungkin ya gitu. Tapi kalau enggak, memang ini jadi potensi konflik sih, ya nggak sih? Jadi understanding itu ya. Nah, mungkin kita mau bahas yang mana jadinya ya? Jadi bingung tapi Coba apa? Ini jadi membuka pertanyaan lagi ya Yes. dari statement yang tadi. Aku jadi penasaran apa yang membuat suaminya terus pada saat itu bisa menjadi mengerti dan mendengar Apa yang beda ya? apa What yang happened at that night? What happened at that night yang membuat akhirnya kok jadi
intimate, jadi merasa sang istri merasa didengar dan dimengerti, kemudian aktivitas itu menjadi lebih bermakna dan lebih satisfying. Oke, kalau dari ceritanya dia, pengalamannya dia adalah pada akhirnya memang dia yang merubah. Nah itu cocok banget. Iya, Ya, si itu istrinya caranya dirubah ya. Betul. Jadi istrinya paham nih. Untungnya dia cerdas ya. Untungnya dia cerdas. Jadi dia tahu. Pada saat itu dia lagi eling aja sih kayaknya. Lagi eling, lagi bisa mikir, gue harus pendekatan bagaimana, gue harus menolong diri gue seperti apa gitu ya. Jadi dia merasa bahwa oke, gue kayaknya harus melakukan pendekatan yang berbeda. Kalau yang sebelumnya dia seperti tadi aku bilang ngomel, merepet gitu kan, Hasilnya akan diyakini dulu lagi, nggak membuahkan hasil. ya not even feedback, dia nggak akan listening juga, anyhow kan. Jadi pasti yang ada jangankan feedback, didengar aja enggak gitu Oh, kan. jadi pada saat itu berarti mereka jadi satu frekuensi ya. Satu frekuensi lah, Nyampe tuh. yes, satu frekuensi dengan ketenangan gitu kan. Tidak dengan marah-marah, dengan emosi. Karena kadang dengan cara bicara itu pun udah langsung ini ya, ngeblok apa ya, kayak Iya, defense. resentment ya. Langsung ada defense. Langsung ada defense. Jadi kayak mau ngomong apapun akan masuk ke kuping dan keluar kuping. Jadi karena udah dengan vibe-nya udah marah duluan. Jadi kayak yang diinget, aduh lagi marah nih, udah bodo amat lagi marah gitu kan. Bukan yang kayak oh mau ngomong apa sih sebenarnya gitu. Apa? Siapa? Ibu ya? Hai, Ibu kali mau parkir di mana? Kita lanjut. Ya lanjut terus. Iklan. Lanjut aja. Terus Itu setuju banget, dan aku juga merasakan tuh. Jadi kenapa akhirnya juga bisa sampai sekarang ke titik aku dan pasangan bisa lebih apa ya, siapa sih memahami. pasangannya? Siapa sih? Yang mana yang namanya serem. Karena ya tadi merubah cara kita ya. Jadi gini, kita kadang sibuk pengen orang begini, pengen pihak di luar kita begini. We have some sort of keinginan untuk mengontrol expectation, dan itu yang ternyata sangat justru sumber kekecewaan, ya sumber Yes. ketidakbahagiaan. Ketika kita berharap terhadap sesuatu yang berada di luar diri kita. iya. Once kita merubahnya ke dalam, wow, ya ternyata itu Wow, apa yang kita inginkan, mungkin magic. butuhkan in the Iya. first place malah dapat. Iya. Tapi kuncinya memang ngerubah diri, ngeliatnya ke dalam. Oh itu Nyambung sama mantra aku nih. Ah. Aku dulu baca di bukunya Laura Doyle. Laura Doyle ini judulnya Empowered Wife. Empowered. Ada satu lagi aku lupa deh, ada dua yang aku baca, aku lupa ini either Empowered Wife atau ada salah satu lagi, dia kayak nulis dua atau tiga series gitu. Jadi recommended banget buat yang denger, boleh coba di search ya. Mungkin emang Empowered Wife agak susah kayak di aku aja sampai akhirnya dari Amazon kalau nggak salah aku shipping. Karena dia katanya dia best selling dan kayak ada forum-forumnya segala macam, jadi aku ngeliat testimoninya tuh bagus. Dia ada kata-kata yang bagus banget. Dia bilang gini, ketika berdoa selalu ucapkan ini, God, ya Allah, please grant me, I know that one. tolong ya Allah, berikanlah aku keikhlasan untuk Salam. Ya Allah, Uti. Iya, jadi ada quote yang aku baca di buku itu. Mungkin itu bukan by her ya. Ini kayaknya quote-nya udah banyak aku lihat juga. Cuman di buku itu tuh yang di highlight juga gitu. Jadi mantranya adalah God, please grant me the serenity to accept the things that I cannot change. Grant me the courage to change the things that I can, and the wisdom to see the difference. Jadi emang ada hal-hal yang ini ranah kita nih, ini masih di lingkup kita yang bisa kita rubah. Ada juga hal-hal yang tidak bisa kita rubah. Mungkin itu apa ya, sikap orang, sifat orang, atau cara berpikir orang, perasaan orang, itu kita udah nggak bisa rubah. Only God can, gitu kan. Kita udah nggak bisa, dan kita harus be able to see the difference. Itu Mana yang bisa kalimat terakhir tuh menurut aku powerful banget, karena ternyata kita, our mind, pikiran-pikiran kita tuh sangat seringkali mensabotase kita sendiri. Kita otomatis macam-macam. Jadi sesuatu yang sebenarnya yang datangnya
natural itu kan perasaan ya. Si pikiran ini kadang-kadang suka agak tricky juga gitu, merasionalisasi perasaannya kan. Ya lo wajar merasa begini kan, lo gini. Nah terus kita menempelkan misalnya kayak tadi, kayak dia nggak memberi gue satisfaction dalam hal itu, misalnya gitu ya, pasangan. Si pikiran ini membahayakan, kayak artinya lo nggak berharga, lo nggak dicintai, lo nggak, gue emang lain banget sih. iya, nah itu gue nggak enak banget ya emangnya. nah itu pikirannya gitu. Makanya bener banget ketika the wisdom to see the difference tuh emang penting banget sih ternyata. Jadi yang kalimat pertama udah powerful, kedua powerful, yang ketiga tuh sama nyambung sama pentingnya, karena untuk bisa tahu mana yang memang ranah kita, mana yang enggak tuh itu juga ternyata very tricky. Karena kita tuh udah otomatis punya apa ya tadi, cara berpikir yang kita yakini itu kebenaran, padahal juga enggak juga sih. Enggak juga. Memang kadang we make our own reality ya. Ya, nah, sekarang pertanyaannya adalah tips and tricks ya. Tips and tricks. Maksudnya kita tutup dengan tips. Gimana nih dari seorang psikolog dan seorang Aduh, tips kayaknya nggak berani deh ngasih tips karena kayaknya bukan Pengalaman aja ya, pengalaman pribadi Kalau aja kita ya. simpulkan dengan sesuai versi masing-masing. Oke, siap Betul ya. Bani duluan. Bos. Ini ngomongin apa sih barusan, maksudnya? Maksudnya sebenarnya adalah ngomongin tadi sebuah runutan kan dari sebuah cerita akhirnya kita membuat suatu hipotesa ya, atau kesimpulan bahwa yang terakhir itu sebenarnya kita membuat sebuah skenario sendiri dalam kehidupan kita yang dituntun oleh sebuah logika berpikir yang mana sebenarnya belum tentu realita. Benar. Nah, sekarang permasalahannya adalah jika kita ingin membuat sebuah skenario yang maksudnya yang ya perasaan ini optimal, akhirnya membuat kehidupan kita dengan kualitas yang lebih baik. Dan pikiran kita diutilize juga dengan kondisi yang baik, sehingga pada akhirnya membuat kualitas kehidupan kita, ya maksudnya dengan perasaan kita punya, dengan logika yang kita punya, ini mengangkat semua dan membuat segalanya baik, bahagia, positif gitu ya. Gitu tuh. Gimana tuh? Karena kan semua, maksudnya kalau kita bicara ya individual base itu udah kita nggak mungkin ya maksudnya semua punya kecenderungan kan. Kayak tadi self worthnya dia diukur dari ya kan itu. Ada lagi yang mungkin penghargaan dari misalnya dari orang tua misalnya, ya kan? Semua mungkin akan punya kecenderungan masing-masing, ini variabel penyertanya yang merepresentasikan self worthnya ini bisa beda-beda gitu. Nah, on top of that, kan kita nggak bicara tentang si variabel ini kan. Kita akhirnya bicaranya mengenai bagaimana si logik kita, dengan perasaan kita Bisa sejalan ya. Sehingga kita happy. membuat quality kehidupan kita. Kalau aku karena lagi baca sebuah buku yang nggak selesai, karena tiap paragraf aku reflect. Oke. Tiap paragraf tuh kayak Gila. Karena menarik banget emang bukunya. Jadi tiap paragraf tuh aku mikir, Buku apa? Judulnya Letting Go. Coba aku lihat tuh. Oh, Frozen ya judulnya. Elsa Anna ya. Jadi itu kekuatan pasrah gitu ya. Itu juga ada tuh di buku yang aku baca tentang let go itu. Yes, it bener powerful banget sih, the power of pasrah. Jadi kalau dalam sebenarnya- Islam kita jadi nyambung banget karena kan ada ikhlas, pasrah gitu. Apa ada Ikhtiar dan tawakal. Tapi itu si term, makanya menjadi menarik buku ini karena yang bikin kan orang bule gitu ya. Tapi dia jadi pakai konsepnya ada letting go, jadi bisa dipakai siapapun, orang yang tidak beragama pun dia bisa mempraktekkan ini letting go, benar-benar melepaskan perasaannya. Tapi nah ini nih menurut aku yang kadang orang suka melewatkan. Kalau bahasa yoganya meninggalkan kemelekatan. Yes, benar. Arahnya ke situ benar banget. Dia juga bahas soal tentang itu kemelekatan. Tapi langkahnya adalah kita harus merasakan dulu si perasaannya. Which menurut aku banyak orang yang masih menghindari untuk merasakan perasaan-perasaan negatif. Which is so masuk akal juga. Namanya kita manusia kan menghindari rasa nggak enak ya. Dan menurut aku rasa nggak enak tuh ya kayak misalnya sakit hati, cemburu, merasa direndahkan. Itu kan rasa-rasa yang kita kayak nggak enak banget. Tapi we have to be brave to feel it.
in order to let it go. We cannot be able to let it go before we feel it. Scope-nya sampai sejauh mana kita feel that feelings. Maksudnya kan ada orang yang akhirnya baper sampai bener gak bisa banget. move on, pada Bener akhirnya banget. ya kan gue ini aja Bener kan gua banget, ingin bener merasakan banget. gitu. Yes, kalau di Jadi buku sampai itu dia sejauh bagus mana? banget. Dia bilang gini, jadi ketika kita merasakan satu perasaan, yang biasanya secara umum kita lakukan adalah pertama merepress perasaannya, ya dengan kita nggak mau ngerasain, atau suppress, jadi tanpa merepress nggak sengaja kita repress, jadi nggak sengaja kita Logic tadi. kalau dengan kita secara sadar suppress ya bisa jadi dengan logic tadi. Ada juga kita mengekspresikan. Nah, ternyata mengekspresikan perasaan tuh juga tidak selalu positif. Tidak selalu positif. Bener banget. Ada orang mengekspresikan ketika dia marah dia luapin, tapi sebenarnya tidak dia hayati. Dia cuma sekedar keluarnya jadi kayak negatif aja marahin orang. Yang ada orang yang sakit hati, masalah nggak selesai juga. Jadi boleh aja sebenarnya diekspresikan, tapi diekspresikan dengan sadar. Sadis banget. Ketika mengekspresikan Gini ya. tuh dengan sadar. Oke. Tapi gue masih pengen marah, jadi lo tetep kena. Gue lagi pengen marah nih. Gue sadar gue pengen marah, lo yang kena. Gue boleh. Tapi ada juga kalau dari Nggak, jangan sesat. Jangan sesat. Yang benar adalah mengekspresikan secara netral. Jadi benar kita nggak kalau ini Contoh kita perlu ada ekspresi, ada express, ada say. Benar nggak sih Oke. kalau it's better to say our feelings out loud instead of expressing it. Jadi kalau emang lagi marah, gue marah. Oke. Dan Bukan kok, ya gue Iya, benar. Kalau yang kedua itu ekspresi ya. gue nggak suka Yes. gitu ya. Iya. Sebaiknya lo tidak melakukan hal itu. Yes. Jadi keluarnya tuh udah nuansanya udah netral. Gue lagi marah banget. Gue marah banget. Gue merasa tidak nyaman karena begini. Tanpa ada Ini dalam banget. Sister tuh juga udah so gross. udah berobat ya. Iya, itu benar. Gue setuju tuh. Bahasa express dan say. Behaviornya adalah saying, Say, ya. don't Say. express it. Iya. Oke. Tapi kalau dalam buku yang gue baca balik tadi boleh sih kita kalau kita pasti butuh lah ya kadang mengekspresi yang pengen marah-marah gitu boleh tapi kita harus secara sadar kita gue pengen marah dulu deh tapi misalnya ketemu best friend kita terus kayak gue mau ini luapin dulu ya gue mau dulu ya gitu selama Mungkin kalau ke orang lain bukan ke orang yang Iya, kita marah. iya, Nah, kalau iya, soalnya yes, kalau ke yes. orang yang kita lagi marah jatuhnya banget, jadi nggak kontraproduktif kan jatuhnya itu jadi kantor malah jadi yes leave another scar. Jadi kayak masalah jadi kalau baru. ke orang yang berhubungan langsung kita say it tapi kalau ke teman kita boleh Iya, express kesalahan iya benar banget. Yang aku waktu itu belajar juga, boleh kita ekspres ke marah-marahnya Yes, mau aja yes, mau yes, apa apa di kamar aja sendiri. Ketika nggak ada orang mau teriak-teriak kayak mau apa kayak dan kuncinya adalah dengan kesadaran dengan kesadaran. Iya, consciousness tadi. Oke. dan tadi kita let it go itu sebelum let it go we have to be brave to feel it nah Face itu the yes, feeling face it, ya, face embrace it, it ya. embrace it. Nah kadang itu yang we're not brave enough gitu kan Dan kadang ada juga nggak sih kata-kata yang sebenarnya toxic gitu, agak-agak toxic Yes, positivity iya. jatuhnya ya, kayak kita lagi curhat misalkan, terus orang yang kita curhatin bilangnya udah gitu aja baper, gitu kayak Yes. "Ih, lu tuh kurang bersyukur Bersyukur deh ya, dong, bersyukur gitu. dong." Yes, itu sebenarnya. toxic positivity ya. Itu maksudnya sebenarnya supaya Iya. kita lebih positif, cuman malah jatuhnya itu nge-repress emotion Yes, yang harusnya exactly. orang lagi sedih disuruh nggak boleh sedih, lagi marah nggak boleh marah. Padahal namanya manusia harus punya emosi yang tersebut. Kalau nggak, we're not a fully functioning human. yes Iya. kita harus di embrace diterima gitu ya itu fruitful discussion banget Iya. Jadi pada saat kalau kita menerima kondisi orang yang cerita ke kita dalam kondisi dengan konteks seperti tadi, yang kita harus lakukan adalah meng-coach mereka agar mereka mengekspresikan, merasakan dan kemudian mengekspresikan instead of kita judging. Yes, Tapi tapi benar tapi langkah pertama kita be a listener dulu kali ya. Yeah. Holding space. Jadi kita sekedar karena kadang orang juga sudah tahu harus ngapain. Iya, cuman They just butuh- need to iya, be heard. Butuh kita kayak betul. Dan somehow sih sebetulnya adalah kondisi di mana ketika kita tahu nih kalau kondisi normal, kalau kondisi eling ya nggak sih? Iya. Tapi pada saat kita kondisinya penuh dengan emosi, kadang ada
sesuatu yang kita perlu dibukain sih sama orang. Bukan dibukain dalam arti dibantu untuk ngebuka lagi hal yang sebenarnya udah tahu gitu. Once udah tenang. Iya benar. Kalau kondisi dia lagi ceritain juga dengan penuh emosi ya kitanya harus Susah jadi juga. pendengar sih. Iya. Kental nanti yang diomongin. Oke. So, jadi nanti tipsnya adalah pertama, bukan tips ya, maksudnya kesimpulannya ya, adalah bahwa ini dia yang kita omongin. Guest star kita. Yeay, selamat datang. Ini kasus yang tadi kita omongin ya? Ya, inilah wajahnya nggak Ini kelihatan. mawarnya bukan? Iya. Ada apa ini? Ada apa ini? Lagi syuting, Pak. Makan cepet. Justru jadi dilambat-lambat. Biar masuk frame. Makan Pak, makan Pak. Masih. Di semenit lagi ya, semenit lagi kesimpulannya adalah sebenarnya yaitu tadi kita embrace, kita be conscious to our feelings, terus apa namanya Embrace. kalau kita embrace, kemudian ketika kita sudah dalam kondisi itu kita baru bisa mengungkapkan dari bentuk secara verbal, secara lisan apa yang sebenarnya kita hadapi, kita rasakan kepada orang yang berkepentingan terhadap perasaan tersebut. Iya tadi belum selesai loh Mbak Wika. Habis apa ya? letting go itu, terus step selanjutnya apa? Udah. Enggak. Jadi di buku itu, iya, iya. Berikutnya kita pada episode Iya. Jadi si letting go, Oh, iya, kalau oke, udah oke. letting go, Bab ya. si perasaan emosi negatif itu akan hilang. Oh kan hilang sendiri. hilang. Oh itu yang namanya udah berdamai Itu namanya- kali ya. itu namanya Berdamai letting go. dengan perasaan. Itu akan. Jadi Iya if sih, the bener. if the negative feel emotions keep coming back, artinya kita sebenarnya belum letting go itu sih. Kalau kita masih being haunted by that negative emotions, artinya kita sebenarnya belum letting go. Which is karena makanya susah sih letting go. Kita bisa aja bilang aku sudah ikhlas, tapi kok masih kesel bawaan sih ya berarti kita belum. Ngidu-ngidu ya. Cek dulu. Aku pernah sih kayak merasakan itu yang ketika ini aku maksudnya bukannya kayak ya we're still learning every day right? But I think ada titik baliknya di mana aku merasa I think I've been doing this right karena udah ngerasain hasilnya. Ketika ada suatu perasaan yang bener-bener kayak cannot contain gitu loh, kayak this feeling tuh I cannot contain karena it's the first time I felt that feeling gitu, kayak bahkan untuk mengidentifikasi feeling itu aja Apa pada sih? saat itu Nggak tahu susah, ya, nggak oke. tahu. Sampai akhirnya waktu itu aku butuh bantuan juga kan dari seorang psikolog. Yang aku nggak bisa kakak aku sendiri dong ya, karena kan harus yang objektif mungkin ya atau gimana. Itu awalnya Apalagi gitu. aku kan lebih gila. Terus iya itu pertama-tama itu suruh mengidentifikasi perasaan dulu. Awalnya ditanya gini, coba aku udah curhat sampai nangis-nangis kayak apa? Di lempeng doang perasaannya. Awal dalam hati aku kayak sebel banget, kayak aku dengerin nggak sih dia ngomong. Udah sampai curhat gitu dia cuma lempeng terus ngomong gini. Oke, Bu Libra sekarang apa perasaannya? Dari tadi Intinya lo tahu nggak sih? Nah, tapi ketika ditanya gitu baru sadar, dek gue nggak tahu apa yang gue rasain. Mbak jawab lagi apa yang dirasain itu nggak tahu. Padahal itu stepnya pertama kan harus tahu dulu apa sih kita perasaan. ini tuh kalau dipanjangin seru banget lagi loh. Karena di Indonesia kita terbiasa, apa kabar hari ini? Baik. We have no other answer beside baik. Padahal perasaan tuh kan harus diajarin dari kecil. Aku sedang merasa nggak enak, tapi aku lagi agak kecewa karena hari ini aku lagi I feel terrible because today emotions tuh harus dikenalin sejak kecil. Kita tidak terbiasa di budaya kita sayangnya. Semua apa kabar baik? Apa kabar baik? Apa itu udah kayak template. Padahal jawaban dari apa kabar, apa perasaanmu hari ini? Gitu kan. Cuma Tapi itu kan dulu katanya orang itu bisa kalau ada sebuah teori yang mengatakan hal seperti itu akan menularkan ke dalam tubuh, akhirnya optimisme. Tapi sih kadang-kadang memang kalau kita omongin ya itu kayak nge-make up kita Iya, benar. benar. at that moment, tapi akhirnya tidak mensolusikan. Jadi lebih Akarnya, cakep. Tapi padahal kalau make dasarnya- up gak dibersihin cepet-cepet itu malah makin makin. jerawatan loh, malah bikin penyakit lain. At that moment bisa tercounter itu feeling Sementara. tapi ternyata ternyata Tidak ada mengobati sesuatu. wound-nya. Gila. Jadi mengidentifikasi emosi ternyata penting banget. Ditanya awalnya gini, yang dirasain apa? Bingung jawabnya. Bingung. Terus
sakit nggak? Apa yang nggak sakit nggak? Oh benar, ternyata pas dipikir-pikir sakit banget sini nih. Tenggorokan tuh kayak kering, panas. Sini juga sakit banget, sini sakit banget. Ternyata badan kita tuh juga ngerespon dari perasaan yang kita rasain ya. Sakit di mana-mana. Terus kayak oke, coba rasain sakitnya. Iya. Sebel awalnya gitu kayak aduh ini ngapain sih gue bayar mahal-mahal. Psychologist ya, but he's or she's good. Iya, dia kayak oke, ternyata udah setelah dirasain jadi baru kayak mengenali diri sendiri. Sama ini ya. Somehow kayak ya ampun aku selama ini tuh nggak pernah apa ya, istilahnya kayak kita selalu curhat sama orang lain. Kita lupa kayak curhat sama diri sendiri, tanya sama diri sendiri apa kabar, Menyapa diri sendiri. Yes. Bahkan aku aja nggak tahu gitu, aku How are you me? Gitu kayak rasanya gini gitu. Terus baru deh akhirnya yang dirasain apa sih? Marah, kecewa, sedih, malu, apa segala macam. Terus baru deh, udah tuh itu session 1, cuman hasilnya itu doang intinya. Pulang-pulang aku kesel, ngerasa nggak ada gunanya. Tapi ketika besokannya aku ngerasain hal yang sama, I do the same thing. Otomatis kayak oke, gue coba deh praktekin apa yang kemarin dipelajarin, diidentifikasi lagi, segala macam, dirasain, ya itu apa ya, just rasain, embracing it lama-lama. Terus dikasih tahu juga sama si bapak itu, coba kalau misal kepingin nggak ngerasain ini, suka nggak sama perasaan ini, nggak suka. Jadi apa ya yang harus dilakukan supaya ngerasain ini? Akhirnya otak kita jadi ini sendiri, apa ya, mikirin anak, mikirin kayu, happy lagi, main sama kayu, happy. Jadi tapi itu dilakukan setelah kita merasakan perasaan ini, dan kita diri kita ngejawab sendiri kayak to make this go away, pain go away, I need suntikan nih dari apanya, segala macam. Itu still you have to find out by yourself gitu kan. Kadang-kadang sebenarnya hal itu mungkin diungkapkan oleh orang-orang, oleh temen nih yang ngasih. Dan pada saat Teila mungkin cerita, dia juga udahlah lo bikin yang lain aja deh. Tapi kan akhirnya itu nggak came from your ini sendiri kan. Karena proses embracing-nya juga mungkin kelewat sama orang. Karena justru yang pentingnya ngerasain itu dulu, diem dan ngerasain dulu itu yang harus dilewati dulu. Mungkin orang juga udah suka kayak ngomong ya udah nggak apa-apa, nangis dulu tapi jangan kelamaan ya, kayak gitu. Tapi itu secara simpelnya ya. Sebenarnya prosesnya tuh tidak sesimpel itu. Prosesnya benar-benar nggak sehari 2 hari juga, mungkin bisa sebulan 2 bulan tergantung juga. Dan ketika kita memberanikan, waktu Bella disuruh merasakan, it's serem, fearful, dan kayak sih. Awalnya juga kayak aduh gue takut salah jawab atau apa, padahal kayak gak ada yang nilai juga. Kayak it's basically ya itu ternyata hal mendasar yang kita jarang lakukan untuk berbicara, berkomunikasi dengan diri sendiri, mengidentifikasi perasaan dan facing that feeling, gitu ya. Dan ternyata setelah udah aku sadarnya baru mungkin sekitar 1 tahun ya. 1 tahun ada suatu kejadian yang membuat aku gedeng, keinget banget sama kejadian yang membuat aku pada saat itu horrible gitu. Aku pikir wah ini bakal jadi 2.0 nih, versi keduanya nih, kayaknya gue bakal breakdown lagi nih. Tapi ternyata ketika I face it, bla 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 bla, kok enggak, biasa aja ya. Pride, sebenarnya sih kayak pride. Tapi that's it. Dan kayak nggak yang kayak gitu lagi, karena mungkin kayak lebih ke yang namanya memori. Mungkin emosinya juga masih tetap ada, perasaannya masih tetap, tapi intensitasnya udah nggak sedahsyat dulu, beda banget. Dia itu kan itu kayak ya udah memori ya, benar memori. Karena di buku itu juga letting go bisa aja kalau di awal butuh beberapa step. Semakin jago letting go akan lebih cepat proses letting go. Tapi pasti di awal ya, apalagi kalau kejadiannya sama ini ya cukup membuat ini pasti butuh ya, mungkin itu stepnya untuk akhirnya benar letting go yang kedua itu. Dan ya itu kayak proses yang nggak kayak sekali dilakukan udah selesai, itu tuh harus continue di. Tapi semakin sering dilakukan katanya semakin canggih ya, semakin cepat niat gue, semakin cepat, semakin fluent kita dalam melakukan si letting go, proses letting go-nya, bukan proses embracing our feelings. Iya, itunya pasti. Jadi letting go kan harus embrace dulu. Tapi tujuannya kalau di buku itu adalah
pada akhirnya tujuannya sampai letting go gitu. Because we can never tadi expect other people to Change. fulfill our fulfill our happiness gitu kan. We have to find it in words gitu. Dengan cara letting go. Aduh, sounds so beautiful ya. Ya Allah. tapi Iya kan, it requires wisdom to understand wisdom. Gitu. Luar biasa ya. Jadi three wise women said. wow. Wow, Wow. belum ya. We're still learning ya. Ya, kita kan ini dalam rangka kita dapat insight juga buat diri kita. Jadi dengan kita ini kan mungkin salah satu embrace our feelings. Maksudnya Iya, kita mengenali juga lagi. kita belajar juga dari pengalaman orang. Dan mungkin sebenarnya kita punya pengalaman yang sama, cuma kayak Betul. ditutup sampai kita Iya, sendiri. karena tadi ya suppress, repress, mengabaikan, sama melawan. Kita secara otomatis melawan perasaan nggak enak. Karena namanya perasaan nggak enak kan we don't like it. Contohnya kita sebenarnya ngerasa kecewa karena kita kalah misalnya gitu ya. Tapi kita otomatis lawan dengan ya enggak lah, ini kan justru ya apalah ya, misalnya kayak kita bilang atau misalnya ya enggak, itu curang itu kayak gitu. Sebenarnya pemenangnya sebenarnya tuh gue. Dan itu caranya curang. We fight kekecewaan karena kalah itu dengan cara itu misalnya. Ya nggak sehat lagi. Ya tetap dirasain. Jadi gue kecewa karena gue kalah. Gue pengen menang sebenarnya, tapi gue kalah jadi gue kecewa. Nah itunya tuh yang harus kita embrace dulu, rasa kecewa kalah tuh gini ya Itu rasanya. bagian sebenarnya dari logic yang yang memang harus kita bangun yang logic seperti itu ya. Instead of kita akhirnya mengcounter dengan hal lain yang akhirnya negativity lagi. Iya, itu berarti caranya supaya yang tadi sejalan itu ya Iya, logik mensupport betul. perasaan ya, jangan melawan. Benar. Oke, itu pembicaraan yang sangat menarik dan akan berlanjut ke episode Episode selanjutnya. mudah-mudahan ada ya. Mungkin kalau ada yang bisa menyimpulkan atau ngambil kayak insight-insight atau nilai-nilai lain yang belum kita sebutin tadi, bener-bener. put it on the comment below ya. Oke. Karena pasti Atau, banyak yang punya ya. pengalaman yang serupa lah. Iya, boleh banget sharing. Iya. Terus mungkin siapa tahu next episode mau ngebahas apa juga boleh di komen. Betul. Jadi bantu-bantu kita juga supaya ada ide. Komen dimasukkan ke si YouTube atau Instagramnya Libra Akila. Oh bebas mana aja Boleh, tuh boleh, kita boleh. ke masing-masing ke Siap. Libra Akila atau ke Anggi Sesko atau ke Wikan Putri. Siap. DM aja. Ya udah deh, cheers dulu ah. Oke, untuk Alhamdulillah diskusi ya. yang sangat heartwarming, Berfaedah pertemuan kita dan kita akan mengisi pertemuan keluarga ini dengan obrolan-obrolan berfaedah lainnya ya. Siap. Oke ya. Oke. Dah. Ciao, kita ngopi dulu.